Ibu, Pak Dede, Bu Ika. Pak Dede, Bu Ika. Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede. Pak Dede, suara saya terdengar belum ya Pak Dede? Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede, maaf suara saya terdengar belum ya Pak Dede? Halo, Pak Dede. Pak Dede, Pak Dede, suara saya sudah terdengar belum ya Pak Dede? Halo Pak Dede. Iya Bu, Iya Pak Dede, suara saya sudah terdengar. sudah Ya. Bu, sudah terdengar, tapi tempatku masih muter. Oh iya, Pak minta tolong sih Pak share link ke Bu Ika Pak. Yang ini, link ini Pak, link room 3 kita tolong share link ke Bu Ika di grup Pak, minta tolong karena Bu Ika pakai HP. Ya Bu, Ya. 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 Sudah Bu, sudah terdengar. Oh iya, ya Pak. Ya, jadi oh ya udah saya Suara putus-putus matikan Bu. dulu ya Pak ya kamera saya ya biar suaranya nggak putus-putus atau mungkin Bapak kameranya dimatikan dulu. Ini sudah tak matikan gimana Pak suaranya Pak? Terdengar Pak? Ya iya Bu. Ya. Ya Pak, ini nunggu Bu Ika. Bu Ika sudah saya kirimi link ini Oke, Pak. oke. Jelas-jelas Bu. Oh, ya. Kita mulai ya Pak diskusinya. Pak Ded sudah. Pak Dede Kita silahkan masuk ini Bu. untuk memulai diskusinya. Untuk memimpin mulai diskusinya Pak Dede. Oke, baik. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya juga tadi belum sempat lihat videonya Bu. Materi kita tentang SMP ya Bu. Iya, pembahasannya itu tentang SMP Pak. Kasusnya udah dibuka belum Bu itunya videonya Bu? Yang video yang SMP ya. Belum, Pak. Yang SMP. Yang kasus SMP ya Pak ya. Bentar Pak. Ini ya Pak ya, bentar. Tak lihat dulu. Oke. Yang pertama kita itu akan membahas tentang apa dulu Pak? Kasusnya dulu ya. Ya, di situ kasusnya tentang apa Bu? Yang di video itu? Saya aku belum buka.
Yang di ini toh, yang di LMS ya. Mm-mm. Bu Ika ada nggak Bu? Ini aku tak nyari dulu, tak lihat. Kayaknya yang kasus itu yang apa yang Pak Dudidam itu bukan sih? Yang mana Pak? Yang Pak Dudidam kayaknya. Ini Pak Dudidam seorang guru SMP. Ini bukan Mm. sih? Iya toh? Pak Dudidam apa bukan sih? Nanti Pak, bentar Pak. Bisa dibacakan, Bu? Bu Ika minta tolong Bu bukain ini Bu, apa namanya kasusnya Bu? Maaf Bu, saya pakai HP Bu. Bentar Pak. Ini ya, bentar Pak, tak bacakan Pak. Yang situasi SMP ya Pak ya. Ya. Ini. Bisa lah. Pak Dudidam seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial. Gitu toh, Pak. Ya. Terus struktur sosial dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Nah, Pak Dudidam ini yang pertama membentuk diskusi seluruh kelas, membuat diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Nah, setelah Pak Dudidam itu membentuk diskusi seluruh kelas, kemudian yang kedua Pak Dudidam itu memberikan kerja individu, pasangan atau kelompok. Setelah itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Nah, setelah itu kerja kelompok kecil. Nah, setelah kerja kelompok kecil, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Kan tadi kan awalnya kan Pak Dudidam bentuk diskusi kelompok besar, terus dibagi jadi kelompok kecil toh Pak. Nah, setelah Ya. sudah selesai diskusi kerja kelompok kecil, Pak Dudidam tuh mengumpulkan kembali muridnya menjadi kelompok besar yang pertama tadi. Kemudian Pak Dudidam itu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep. Kayak misalnya pemilihan judul teks, gambar, dan format. Terus Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Nah, pas Pak Dudidam ngasih tugas individu itu, tugas individunya itu dibedakan Pak sesuai dengan kemampuan murid. Jadi tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif, yaitu mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Nah, setelah itu Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Terus yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid-murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Jadi setelah Pak Dudidam itu memberitahu skenarionya itu seperti apa, Pak Dudidam meminta anak-anak itu untuk milih lokasi kelas yang mendukung mereka untuk mengerjakan tugas tersebut gitu Pak. Oke. Jadi langkah pertama apa Pak yang perlu kita tulis? Kebutuhan guru mungkin ya, kebutuhan belajar muridnya Pak Dudidam itu berarti gimana Bu Ika sama Pak Dede menurut ya? Kalau menurut saya mungkin yang pertama kita itu membagi kebutuhan anak itu yang seperti apa yang dibutuhkan anak ketika untuk membuat iklan kan Bu ya? Ya. Iklan ada yang individunya ya? Iya.
Tapi ini dulu Pak, Nah, kayaknya kita langkah pertama anu dulu kita. Apa? Bentar Pak. Oke, ini kurang jelas kita Bu. apa ini maaf ya Pak kalau enggak kameranya mohon izin ya saya off kan ya. Sama aja Bu, biar jelas ini. Sama aja. Oh ya udah. Ini sekarang sudah jelas belum Mbak? Bu. Udah Bu Sudah. sekarang. Nah, berarti langkah pertama kita anu dulu apa kebutuhan murid dulu, kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam, yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam tadi apa gitu dari situasi tadi yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam. Apa aja tadi anu Pak Bu? Apa tadi? Memilih anak berdasarkan Kelompok besar. kelompok Besar. kecil dulu apa besar dulu Pak? Besar dulu tadi Bu, besar dulu. Pertama Memilih anak kelompok besar, kemudian dibuat kelompok kecil. Kemudian dibagi individu. kelompok. Memilih anak berdasarkan kelompok besar, terus memilih para anggota kelompoknya ya Pak ya? Nah, Kayaknya ini dulu deh. Maaf ya Pak Bu ya. Itu tadi apa tadi Pak yang pertama? pertama Memilih kita anak dibuat kelompok besar. Terus? Pertama Pak Dudap itu membentuk kelompok besar. Oh iya. Dibentuk. Nah berarti kan apa pembentukan kelompok atau diskusi itu kan berarti kan ketika Pak Dudidam itu mau menentukan apa pembentukan kelompok itu kan berarti kan Pak Dudidam itu apa sih namanya kayak kesiapan belajar gitu loh apa sih pokoknya intinya menyiapkan kesiapan belajar murid gitu gimana persiapan mengajar gitu Bu. Kesiapan kayaknya ya Persiapan pertama persiapan atau rencana kesiapan belajar murid atau persiapan belajar murid tadi terus materi yang akan disampaikan terus apa ya kemudian kan iklan ya Bu ya tadi itu kita bicara anak-anak itu untuk belajar membuat iklan ya. Ya, ini kan Pak, apa yang pertama kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam kan yang pertama kesiapan belajar murid. Nah, udah siap, gitu. Terus habis itu Pak Dudidam kan apa tadi? Membagi kelompok itu toh, membagi kelompok besar. Terus setelah itu kan mereka disuruh kerja kelompok, habis itu dibagi menjadi kelompok kecil. Nah, terus setelah itu dikumpulkan kembali menjadi satu kelompok besar. Nah, selesai yang diskusi itu tadi yang pembagian kelompok, terus tahap selanjutnya kan Pak Dudidam memberikan tugas individu tadi. Membuat kelompok kecil dulu Bu. Enggak, maksudnya itu kan kayak kelompok besar, kelompok kecil itu sudah masuk ke kesiapan belajar Pak maksudnya. Oh iya Bu. Nah terus berarti kan yang kedua kan setelah membentuk kelompok terus dikumpulin lagi menjadi kelompok besar. Nah setelah itu kan Pak Dudidam kan ngasih tugas individu toh Pak. Nah pas ngasih tugas individu tadi kan tugas yang harus dikerjakan murid kan apa tadi berjenjang. Disuruh memilih tempat atau lokasi. Belum sebelum itu nih tak bacakan ya. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya gitu tuh tadi. Ini loh. Memberikan contoh iklan. Membuat contoh iklan. Membuat contoh iklan yang efektif yang akan didiskusikan kepada muridnya. Bu izin ke belakang sebentar ya Bu ya. Iya Pak. Apa ini Bu Ika?
memilih anak berdasarkan kelompok besar, lalu ke kelompok kecil, dan membagi anggota kelompok menjadi di kelompok besar lagi, berarti itu kan harus ini mengenai iklan, jadi harus menunjukkan contoh iklannya itu seperti apa gitu. Kayaknya nganu deh Bu, ini kan ini Pak, setelah apa yang tugas kelompok Pak Dudidam kan ngasih tugas individu, terus Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya. Berarti kan kebutuhan murid yang harus dipenuhi yang kedua itu berarti Pak Dudidam menentukan kayak minat gitu loh Bu, Bu, suaranya kurang jelas loh. minat belajar paling ya, minat belajar murid. Terus yang ketiga, yang terakhir tadi yang disuruh apa tadi? Yang terakhir tadi Pak, memilih lokasi. memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya apa sendirian di tempat yang tenang, apa dekat teman untuk memudahkan tanya kalau bingung, atau mungkin di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berarti apa Ya. ini? Ya, ya. Ya, memilih lokasi atau skenario yang Murid dalam kelas. profil pelajar murid ya berarti. Yang diinginkan. Profil pelajar murid berarti lingkungan apa? Itu maksudnya lingkungan belajar ya. Paling. Enggak, Pak. Lingkungan belajar gitu ya. Yang tahap terakhir Iya, itu, iya, Pak. Bu. Mencari lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya, berarti lingkungan belajar toh, karena kan sama Pak Dudidam kan disuruh milih toh ngerjakan tugasnya, terserah anak. Boleh di mana aja. Beri kebebasan gitu loh maksudnya. Iya toh Pak, Bu? Iya. Iya, Bu. Ini bentar. Ini tuh aku bisa share link nggak sih? Terus yang selanjutnya yang terus yang kedua apa ya Bu? Kedua apa Bu Ika? Apa? Yang kedua apa? Nanti bentar. Kayaknya tadi tak lihat dulu pertanyaan pemantiknya tadi apa sih? Bentar. Tadi Ibu Ika screenshot nggak pertanyaan pemantik atau Pak Dede? Iya. Yang pertanyaan pemantik tadi loh kayaknya. Yang pertanyaan kedua itu memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Itu pertanyaan yang kedua. Ini aja pertanyaan keduanya ini kayaknya. Kita lebih ke apa ya? Cara Pak Dudidam itu menentukan kebutuhan belajar murid itu seperti apa, dengan cara seperti apa gitu, dengan maksudnya langkah-langkahnya tadi loh. Maksudnya gitu. Cara-caranya itu berarti pertanyaannya gimana? Bagaimana cara Pak apa langkah-langkah? Iya, nanti kan ke langkah-langkah Pak. Berarti kan pertanyaannya bagaimana cara Pak Dudidam menentukan? Bagaimana cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan apa Pak? Belajar gitu ya. Menunjukkan belajar yang menyenangkan. Yang pertama tadi apa tadi? Kesiapan belajar murid dengan cara seperti apa? Kesiapan belajar. Persiapannya ya belajar murid. Mat. Tadi apa tadi? Persiapan. Kayaknya yang terakhir aja yang diambil ya Pak Dede. Yang itu loh kesiapan belajar murid tadi kayaknya yang diambil menurut Pak Dede sama Bu Ika. Kalau misalnya ngambil yang terakhir aja gimana? Karena kan memilih lokasi. Iya. Memilih lokasi itu, Bu. Yang memilih lokasi. Bukan sebelumnya yang itu apa namanya yang itu lo ngasih tugas individu. Yang ngasih tugas individu. Memberi tugas individu ya? Ya, memberikan tugas individu. Terus tugas individunya kan tadi kan dibedakan toh sesuai dengan minat dan bakatnya si anak toh tadi. Iya. Memberikan tugas individu. Pak Dudidam, gimana Bu Ika memberikan? Tak bacakan dulu ya.
Pak Dudidam memberikan tugas Dudidam. individu. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Berarti ini ya Bu ya. Ambil ini aja ya Pak ya. Ya. Kayak Eh, kesiapan belajar murid gitu ya. Gimana Pak menurut Pak Dede? ya kalau yang tadi dibilang sudah bagus kok Bu. Jadi kita mengambil yang strategi Pak Budidam membagi tugas secara individu. Sesuai dengan bakat dan minat anak toh, karena itu kan nanti kan kita kan karena kan kita lebih ke pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berpihak kepada anak. Ya, maksudnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan minat anak gitu toh. Iya. Sesuai dengan minat anak. Berarti kita ngambil yang itu aja ya Pak Dudidam memberikan tugas individu gitu ya. Terus membedakan ya, biar dengan agar cara secara Pak Dede buka laptop enggak? Buka ini. Maaf Pak, bisa nggak sambil dilihat itu Pak? Maksudnya bantu saya gitu loh, karena Bu Ika kan pakai HP. Itu yang akunya yang belum paham Bu. Belum paham bukanya. Oh gitu. Ya ini loh Pak Pak di ini loh Pak. Ya ini di Rukol ini. Ya, di Rukol kan ini kan kita masuk link kelompok 3. Nah, jenengan scroll ke atas. Nah, di situ kan muncul ininya, ada video toh itu ada 2 video. Yang ada 2 video. Terus dibuka lagi ya. Bawahnya itu contoh sederhananya. Oke. Ya, contoh sederhana. Kita coba ya Bu ya. Ya udah tak tulisnya aja tugas ini. Cara. Nah, ini bukan Bu. Bentar Pak, tak lihatnya dulu. Ini ke apa Bu? Mana Pak? Yaitu naikin ke atas. Membedakan dengan cara membedakan. Udah. Ya udah Pak. Bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa. Ini pakai punya saya aja nggak apa-apa. Dengan membedakan. Oh, iya. Penugasan. Membedakan kecerdasan murid. Nggak apa-apa Pak Dede, ini aja nanti pakai punya saya aja, nanti tak bacakan. Kita kembali lagi ke kesiapan belajar murid tadi. Pak Dede memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid ya. Ya. Iya Pak. Oke. Penugasan. Setuju. Kecerdasan murid ya. Bukan kecerdasan Bu, sesuai dengan kemampuan murid kalau di skenario ini. Sesuai dengan kemampuan murid. Udah gitu ya? Ya. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Minat belajar murid. Minat belajar murid yang mana ya tadi ya? Tak bacain dulu, coba. Berpihak minat belajar pada murid. Pindah. Join folder bentar ya Pak ya. Berarti minat belajar murid tadi Pak Dudidam meminta menulis yang iklan-iklan tadi loh Pak. Membuat iklan yang menulis
Iklan yang diminati anak ya Bu ya, yang dipilih anak. Hmm, meminta menulis apa Pak tadi Pak? Menulis Menulis iklan yang diinginkan oleh anak, membuat bukan menulis Bu. Membuat iklan iklan yang yang diinginkan oleh anak. yang diinginkan atau yang menarik mungkin ya Pak, atau yang menarik menurut si anak Betul, gitu Bu. ya. Yang dipilih Yang anak. yang menarik menurut anak mereka. Berarti Pak Dudida meminta menulis berapa tadi ya? Pak Dudida meminta menulis iklan pilih anak Eh, yang menarik di- menurut anak gitu. ini ya, ini ya. Oh, Pak, Bu, itu kelihatan nggak saya ini apa namanya share ininya? Belum Bu. Kelihatan nggak Pak? Belum, belum Belum Bu. kelihatan, Belum. belum kelihatan nih Mas. Duh, oh hilang. Masih proses ya. Nah ini, nggak mau ya dia. Bener kali ya. Ada Bu. Ada. Kasih muter. Kita menulis berapa tadi ya? Tak lihatnya 3 hingga kayak ini kalau di sini 3 hingga 5 iklan ya. Pak Dudida meminta menulis 3 hingga 5 iklan yang diinginkan atau yang menarik menurut mereka. Gitu toh. Terus yang ketiga apa tadi? Yang kan tadi kan kita kan ngambilnya dari pertama kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, terus yang terakhir profil belajar murid. Profil belajar murid yang lingkungan belajar tadi loh, yang disuruh apa namanya nyari tempat tadi. Oh ya. Berarti Profil apa Ya, keterangannya gimana? nyari tempat ya yang diinginkan. Sekarang kelihatan nggak Pak ininya? Apa namanya? Share ininya, share PDF-nya. Bu. Kelihatan. Oh, kelihatan. Oh, yaudah, tak geser ke bawah ya. Kelihatan Bu. Kelihatan, kelihatan. Ini tak tampilkan yang situasi. Cuman agak kecil tulisannya. Oh, tulisannya agak kecil. Tulisannya agak Ya. kecil. Nggak bisa di zoom ini ya. Ini paling ya. Coba, bisa nggak Pak? Kelihatan nggak sekarang? Nah, udah ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang profil belajar murid. Udah cukup. Sekarang udah Bu. Ya, sekarang kita akan membahas yang profil belajar, yang lingkungan belajar tadi loh Pak Dedek. Berarti yang dilakukan sama Pak Dudam nih. Nih. Yang memilih tempat itu ya. Ini loh Pak, ya yang terakhir ini. Ini kalimatnya ini yang dimasukkan di profil belajar, lingkungan belajar ini ya Pak ya, Pak Dudidam. Terbaca kan Pak? Mendorong, itu yang mendorong ya, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas. Memilih lokasi yang diinginkan. Memilih lokasi kelas. Memilih lokasi kelas yang diinginkan. Yang mendukung kali ya. Yang mendukung gitu, yang mendukung untuk cara belajar murid, yang mendukung cara belajar dari murid, gitu ya. Yang mendukung cara belajar murid dengan baik. Cara belajar dengan baik. Yang mendukung cara belajar murid yang baik. Dengan apa yang ya? Yang dengan baik. Dengan Pak. Mendukung dengan cara belajar yang baik. Pak Dudidam, jadi untuk profil belajar lingkungan belajar, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang diinginkan, yang mendukung cara belajar murid dengan baik. Udah lanjut ya Pak ya. Terus berarti sekarang ke strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan. Strategi berarti sekarang.
strategi pembelajaran diferensiasi tadi loh yang sudah kita baca di LMS sama yang tadi disebutkan sama Pak Kemas tadi loh Pak, yang ada 3 tadi apa Pak? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ada 3 tadi loh. Diferensiasi. Yang ada 3 tadi loh, yang tadi pas waktu Pak Kemas itu tadi jelasin terus nyebutin 3 tadi. Diferensiasi apa aja yang kemarin kita baca ya? Ingat nggak Pak Dede? Belum, Bu. Bu Ika? Aku ki ingat-ingat lali. Apa sih? Oh ini nih, bentar. Aku nyatet tadi. Diferensiasi yang pertama konten, terus yang kedua proses, yang ketiga produk. Nih. Jadi kan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 toh Pak. Konteks. Bukan konten. Apa namanya? Konten, proses, produk. Oh iya. Berarti strateginya udah dapat toh. Nah, terus strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan sekarang? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan sama Pak Dudidam? Apa Pak? Bu, strateginya yang pertama tadi ngapain dulu yang pertama? Apa ya? Pertama tadi kan persiapan. Apa Pak? Pertama tadi loh yang paling persiapan pertama. Tadi bukan, Bu. Persiapan tadi pertama itu mempersiapkan. Dulu ini. Ini yang pertama melakukan ini satu ini. Diskusi dulu, diskusi kelas, ya? Diskusi seluruh kelas diskusi ya Pak ya. Ini seluruh kelas. Diskusi seluruh kelas. Terus apa lagi Pak? Bu. Wika. Habis kerja individu. Terus suruh ngapain nih? Belum. Ini loh Pak. Lihat ini. Apa Pak, Bu? Oh, membuat pertanyaan, Bu. Diskusi kelas itu berarti kan apa enggak membagi kelompok, Pak, juga? Kita kan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan sama Pak Dudidam kan berarti yang pertama kayak langkah-langkahnya gitu loh. Diskusi seluruh kelas dulu. Terus baru ke yang kedua ini toh paling ya. Kerja ini. Itu yang kedua lah yang diskusi pasangan. Kerja individu. Habis diskusi kerja individunya kan nanti, Pak. Oh. Ini kelompok dulu ya. Diskusi ini apa sih tadi? Oh, ini loh ini. Ini kelihatan nggak ini yang kedua, Pak, Bu? Ini kan di sini keterangannya kerja individu, garis miring pasangan, garis miring kelompok kecil toh, Pak. Nah, terus kecil ya. Terus ternyata Pak Dudidam, ini dari skenarionya, setelah itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Berarti yang kedua setelah diskusi seluruh kelas, Pak Dudidam itu meminta untuk diskusi berpasangan, gitu ya. Berpasangan. Ini di sini berpasangan ini di skenarionya. Nih disuruh tulis, terus berbagi dengan pasangan. Kalau udah berbagi dengan pasangan, terus berbagi dengan pasangan lain gitu. Oh iya. Atau muncul toh ini? Iya. Ini loh. Nih kelihatan toh Bu kata-katanya. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Terus mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan gitu. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi yang
kedua yang digunakan oleh Pak Dudidam setelah diskusi seluruh kelas yaitu diskusi berpasangan. Itu ya Pak ya. Pak tahu? Ya enggak Pak? Iya, Pak Dede. Pak Dede, suara saya terdengar nggak Pak Dede? Pak Dede? Ngilang. Pak Dede kayaknya sinyalnya mungkin Bu. Ya sudah Bu, kita bahas berdua Bu. Yuk Bu, Ibu Ika, setelah tadi apa Bu? Diskusi berpasangan ya Bu Ika. Yang ketiga apa Bu Ika ini? Itu muncul nggak Bu? Muncul. Apa? Itu membagi menjelaskan konsep istilah periklanan kebutuhan. Selanjutnya kerja kelompok kecil. Oh ya, kerja kelompok kecil berarti ya Bu. Kerja kelompok kecil, tak tulis dulu ini. Terus setelah kerja kelompok kecil, apa Bu? Nih. Tak tarik dulu. Nah, terus apa ini Bu? Pak Dudidam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Berarti mengumpulkan kembali apa Bu? Murid. Mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Murid sebagai satu kelompok besar. Murid sebagai satu kelompok besar. Berarti Bu. Pak Dede mana ini? Pak Dede ya, sinyalnya paling ya. Sinyalnya mungkin. Lanjut Pak aja. Dede, halo Pak Dede, lanjut aja ya. Terus Bu, kan tadi kan toh Bu, di nomor 3 kan kerja strategi pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3. Ada konten, proses, produk. Nah, yang kita bahas di nomor 4 ini kan strategi pembelajaran yang kayak diskusi seluruh kelas, rangkaiannya ini loh, diskusi berpasangan, kerja kelompok kecil, mengumpulkan kembali sebagai satu kelompok besar. Nah, ini menurut Bu Ika masuk ke dalam strategi pembelajaran diferensiasi yang konten, proses apa produk Bu? Menurut Ibu kira-kira? Jajal Bu apa Bu? Coba. Itu tadi loh Bu, rangkaian yang barusan kita tulis, kayak diskusi seluruh kelas, diskusi berpasangan, kerja kelompok kecil, mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok. Lah, rangkaian itu atau tahapan itu tuh masuk ke diferensiasi konten, apa proses, apa produk ya Bu? Konten, karena belum menghasilkan toh ini. Atau proses? Kayaknya deh Bu, lebih ke proses kali ya Bu ya. Iya. Toh, kan itu kan langkah-langkahnya toh Bu. Iya, berarti ke proses ini yang baru dibahas ini ya. Ada 4 ini ya Bu ya. Kayak langkah-langkahnya gitu loh Bu. Iya. Berarti masuk ke ke apa Bu? Tadi proses ya, diferensiasi proses berarti. Diferensiasi ini berarti diferensiasi proses. Langkah-langkah diferensiasi proses. Gitu. Terus yang kedua nih diferensiasi konten dulu. Ini kan diferensiasi proses sudah ketemu. Terus yang kedua diferensiasi konten. Kok kan toh Bu, kan tahapannya tuh dulu ya, proses, konten, baru produk gitu ya. Iya. Produk itu terakhir itu. Kalau produk itu kan udah hasilnya ya Bu ya. Iya.
Berarti anu Bu, apa namanya? Berarti yang diferensiasi konten yang mana ini Bu? Itu anu loh Bu, nggak kelihatan anu nih sampean yang di LMS presentasinya. Gimana Bu? Coba ditampilkan. Yang ini tadi ya. Berarti kita sekarang yang diferensiasi konten Bu. Ini tak anu yang pertama ya. Nih, pertama kita kan di diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu nanti bentar. Diferensiasi konten itu kan pengertiannya itu apa sih diferensiasi konten itu? Pendekatan yang mendorong inklusi. Diferensiasi konten menuju pada metode yang mungkin. Oh, berarti anu Bu ini. Diferensiasi konten tuh kita kayak tadi tuh yang Pak Dudidam ini ngasih pertanyaan pemandu ya, berarti yang termasuk ke dalam diferensiasi konten Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu atau pemantik gitu ya. Iya. Pemandu atau pemantik. Terus yang kedua apa Bu? Coba Bu dilihat Bu, di sini tak kebawahin ya. Ini kan Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu. Terus apalagi Bu? Ini Bu. Ayo dikebawahin dulu Bu. Ini Bu yang kedua. Yang bagian konten. Ya akan menggunakan. Kalau yang di bagian pertama kan Pak Dudidam pas di diskusi seluruh kelas kan memberikan pertanyaan pemandu. Terus kalau yang kedua yang berpasangan berarti Pak Dudidam memberikan apa ini Bu? Pak Dudidam menggunakan daftar iklan ini paling ya. Menggunakan daftar iklan ini loh Bu. Baca nggak Bu? Ya, menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Menggunakan. Maaf Bu, baru ini hilang sinyalnya barusan. Iya Pak, nggak apa-apa. Menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Pak Dede kelihatan nggak ini Pak Dede? Iya Bu. Menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Terus yang ketiga, tak kebawain lagi. Yang ketiga, ini yang nomor 4 ini Bu. Coba Bu dibaca Bu. Mengumpulkan kembali. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali. Mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Terus memfasilitasi gitu dong, memfasilitasi diskusi yang diperlukan itu loh kalimatnya untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Berarti yang kita ambil yang mana ini kata-katanya, kalimatnya untuk yang ketiga di diferensiasi konten kan tadi kan yang pertama tak bacakan ya, pertanyaan pemandu memberikan pertanyaan terdengar nggak sih ini Pak Bu? Dengar Bu. Memberikan pertanyaan pemandu atau pemantik. Yang kedua menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Terus yang ketiga berarti kita ambil yang mana nih kata-katanya? Kayaknya lebih ke ya. Kan Pak Dudidam ngumpulin lagi toh. Ngumpulin lagi tuh. Satu kelompok besar. Setelah itu berarti
Pak Dudidam kan memfasilitasi diskusi dengan cara memperjelas ini berarti ya. Secara Memperjelas apa Bu? memperjelas Memperjelas dan atau atau memperluas memperluas pemahaman konsep pemahaman Jelas pemahaman. konsep. Nah, itu ya. Udah Oke. ketemu sekarang yang B. Terus yang terakhir. Ini berarti 1, 2, 3. Ini loh Pak Dede, apa namanya kan di pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 toh Pak Dede. Ya, Yang pertama kan apa namanya diferensiasi apa tadi? Proses. konsep. Terus yang kedua diferensiasi konten ini toh. Dan yang Terus ketiga, yang ketiga yang mau kita cari dari apa ini? Dari ini loh. Dari situasi yang Pak Dudidam ini. Berarti yang terakhir Pak, yang C berarti tak tulisnya diferensiasi terakhir. Terakhir produk berarti ya Pak ya. hasil ya berarti. Ya hasil berarti Pak produk atau hasil tapi Hasil dari diferensiasi produknya. Apa Pak? hasilnya dari hasil dari anak-anak itu berarti ya Bu ya, hasil dari anu Pak ini nih. Gini, jadi di diferensiasi produk itu Pak Dudidam tuh awal mulanya itu memberikan apa gitu loh Pak, ngasih apa gitu loh. Jadi di diferensiasi produk ini yang kita tuliskan itu kayak semacam ketika anak itu menghasilkan sebuah produk, nah diawali dengan cara seperti apa, Pak Dudidamnya tuh ngasih apa dulu gitu loh ke anak, sehingga anak itu tuh bisa menghasilkan produk gitu loh Pak. Nah coba Pak kita lihat Pak di sini Pak, bersama-sama. Memberikan contoh iklan. Ini loh Bu, yang nomor 5. Enggak, maksudnya langkah yang dilakukan sama Pak Dudidam gitu loh Bu. Langkah yang dilakukan sama Pak Dudidam agar anak itu menghasilkan suatu produk gitu loh. Berarti langkah yang diberikan Pak Dudidam itu apa? Coba kita lihat di poin 5 memberikan ini. tugas Ibu, memberikan tugas untuk membuat iklan. Memberikan tugas apa Pak itu? Kelihatan kan Pak? Memberikan tugas apa Pak itu? Ya, individu. Tugas individu. Terus yang berjenjang, ini loh Pak. Memberikan tugas individu sesuai dengan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan sesuai dengan murid apa? Kemampuan murid ya Pak Dede ya. Ya, iya tuh kemampuan murid. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi kan supaya murid itu tuh punya produk, ya menghasilkan produk, Pak Dudidam kan ngasih tugas dulu, ya toh ngasih tugas individu yang sesuai dengan kemampuan murid. Setelah itu apalagi Pak? Yang ke-6 ini kali ya, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan anak. Pengetahuan apa Pak? Bu, anak, pengetahuan murid. Itu ada lanjutannya tuh Pak. Ini loh yang tak tampilkan. Kelihatan kan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya gitu ya. Oke. Ya selesai, dah ya selesai sekarang. Terus lanjut lagi apa nih setelah ini? Terus habis itu bentar Pak. Satu tadi
kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam. Terus yang kedua, tak bacakan ya Pak Dedek ya Bu Ika. Oke, betul. Kebutuhan yang pertama kan tadi kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam. Udah tuh tadi. Terus yang kedua, Bu Ika sama minta tolong Bu, kalau pas kita diskusi kayak gini di screenshot dulu Bu, di screenshot bisa nggak Bu? Nggak bisa ya? Pak Dedek bisa nggak? Nah, Pas kita diskusi ini, aku ambil. nanti kita tunjukkan di PPT kita. Aku malah langsung tak tulis jawaban. Enggak, maksudnya anu loh Bu, di screenshot kita ini, kita bertiga ini di screenshot dulu gitu Betul, loh Bu, Bu. pas kita diskusi gitu maksudnya. Oh, Pak Dedek bisa Pak, minta tolong. Udah foto, Bu. Udah. Udah, makasih ya Pak ya. Ya kita lanjutkan Udah kita Pak. kirim. Ya nanti dikirim di saya aja atau nanti dikirim di saya aja. Yang kita balik lagi ya. Yang pertama kan kebutuhan murid yang Oke. berusaha dipenuhi Pak Dudidam. Yang kedua, bagaimana cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, strategi pembelajarannya tadi ada 3. Setelah kita setelah kita menyebutkan strategi pembelajarannya ada 3. Terus strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Kita sudah bahas dari mulai proses, konten, sampai ke produk. Berarti sekarang adalah, kan ini kan berarti kan anak kan sudah punya produk ya Pak ya. Maksudnya sudah Iya, menghasilkan udah. produk gitu loh Pak Dede. Ya. Berarti kalau misalnya sudah menghasilkan produk atau hasil, tahapan berikutnya apa Pak? Misal anak kan udah selesai nih, udah selesai mengerjakan tugas, anak udah punya produk atau hasil gitu. Berarti tahapan berikutnya apa Presentasi, yang Bu. dilakukan sama Kesimpulan. Pak Dede? mempresentasikan apa ya? Presentasi, Bu. Presentasi Mempresentasikan hasilnya. kayak ngasih penilaian gitu ya Pak ya paling ya. Kan anak kan udah menghasilkan produk loh refleksi, Pak. Bu. Ya, Refleksi merefleksi, dulu Bu. apa ngasih penilaian dulu ya Pak ya? Sepertinya kalau menurut saya itu kalau saya diskusi itu kalau sudah ada apa namanya hasil diskusinya itu dipresentasi. Setelah dipresentasi setiap mempunyai kesimpulan. Kalau sudah mempunyai baru kalau guru itu baru memberikan refleksi tentang diskusi yang dibahas pada saat itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau Pak Dede dan Bu Emma? Gimana Pak Dede? Maksudnya? Ya sama sih Bu, biasanya juga saya kalau habis anak-anak berdiskusi suruh maju ke depan refleksi, suruh maju referensi. Cuma setelah itu tetap kita setelah selesai baru ngambil kesimpulan. Iya, ngambil kesimpulan. Iya, berarti ya Pak, kalau Pak Dede tuh selama ini, maksudnya ketika ngajar di kelas tuh pasti selalu ada refleksi ya. Maksudnya pas sebelum belajar, pas sebelum pendidikan guru penggerak ini loh Pak, maksudnya udah melakukan refleksi gitu Pak. Iya. Belum Bu, saya ikut melakukannya Gimana, Pak setelah Dede? saya menjadi guru penggerak Bu. Sebelumnya tidak Bu. Sama berarti Pak. Saya tuh di SMP sebelumnya juga enggak, ya Pak. Bu. Baru Jadi setelah ikut guru penggerak sebelumnya ini enggak iya belajar sama jadi setelah jadi sama ya Pak ya. Maksudnya untuk Pak Dedek kan jenjangnya kan SD, saya sama Bu Ika kan SMP gitu. Jadi ya hampir sama ya Pak ya. Jadi kita melakukan kayak refleksi terus ngasih kesimpulan gitu ya berarti di akhir gitu kan ya. Maksudnya setelah kita belajar ngikuti pendidikan guru penggerak ini gitu kan ya. Kalau Pak Dedek tuh udah belum? Maksudnya sudah sebelumnya kayak menerapkan yang belum paham. Belajar belum tahu juga. Pembelajaran diferensiasi kayak gini belum Pak? Gimana Pak? Maksudnya Pak Dedek udah pernah kayak misalnya bagi kelompok, anak-anak suruh berdiskusi gitu. Kalau di SD itu gimana Pak? Jalan nggak? Suaranya Pak. Suaranya Pak Udah, Dedek. Bu, kalau di SD itu memang karena pemahaman anaknya mungkin berbeda dengan di SMP ya Bu. Ya.
Suaranya kurang jelas. Jelas, Ya, Pak. Ini Bu, nah, sudah Bu, saya udah biasa melakukan kelompok, kerja kelompok anak-anak. Cuma kan kalau di anak kecil itu, di anak SD itu benar-benar penanganannya karena bahasanya anak-anak itu belum belum seperti anak iya. yang udah besar Itu Bu. Pak, gimana Pak? Jadi kita benar-benar Iya, harus menuntun ya. sama berarti Pak. Anak SMP tuh apa namanya yo hampir sama loh Pak sama anak SD. Pak Dedek tuh ngajarnya yang SD kelas berapa? 5 apa 6? Saya kebetulan kelas 5 Bu. Suara. Oh iya. Kalau Bu Ika kelas 7 ya Bu ya? Kelas Kita 5 sama Bu. kayaknya Bu. Kelas 7 dan kelas 9, Bu. Oh kelas Buat 9. pelajaran saya seni Wah, budaya mantap dan berarti Bu. IPS. Aduh. Iya. Ya udah berarti Lumayan kita lah Bu sekarang sejarah. bahas yang terakhir aja. Orang sejarahnya bagus berarti. Eh, ya Pak Bu, ini sekarang kita ke tahap yang terakhir aja. Bagaimana guru melakukan tahapan terakhir penilaian terhadap produk yang sudah dihasilkan sama anak itu tadi ya. Iya. Nggak Kayaknya tampilin lagi. yang nomor 3 belum loh Bu Emma. Pertanyaan pemantik yang nomor 3 sudah apa belum tadi itu ya? Gimana Bu? Nanti Bu, bentar. Kayaknya baru yang nomor 1 dan 2. Yang nomor 3 belum kayaknya Bu. 2 pertanyaan lagi kayaknya Bu. Itu yang nomor 3 itu? Nanti Pak, nanti Bu. Siapa nih? Memvariasi produk hasil belajar. Yang keberapa Bu? Yang ketiga Bu, yang memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Jadi kalau Itu pertanyaan nomor 3 toh Bu? lah ya, kita sekarang lanjut pertanyaan nomor berapa? Nomor 3 atau Nomor 4. nomor 4? Nomor 4 tuh memvariasikan sifat produk hasil belajar agar murid dapat menyesuaikan dengan minat mereka. Bagaimana kita bisa memberikan murid kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi yang disukai. Gimana ini? Gimana Pak Dedek? Berarti kan tadi kayaknya hampir udah dibahas ya Bu ya. Anak-anak memilih tema iklan sendiri sama tempat itu kan udah kebebasan loh Bu. Kebebasan membuat produk. Gimana Pak? Iklan produk yang sesuai kemampuan siswa gitu ya Pak? Di kelompoknya gitu. Tadi sesuaikan kita anak-anak itu udah boleh memilih sendiri gitu. Oh ya, ya bagus sih. Sama memilih lokasi ya Pak, lokasi atau lingkungan tempat lokasi untuk berdiskusi itu ya antar kelompok itu ya. Iya. Tadi kayaknya udah. Gimana Pak? Gimana Pak Dedek? Ya itu tadi Bu. Yang keempat berarti aduh. Iya Pak. Tadi anak diberi kebebasan itu tadi ya Bu. Yang nomor tak tampilin dulu. Yang nomor berapa Pak Dedek? Nomor 4. Ini. Nomor 4. Nah, itu.
Kebalik nggak? Oh, menggunakan Mengumpulkan kebahasaan dan desain seperti memilih judul. Kan ya? membuat iklan yang secara apa namanya? Ya. Mana ya tadi? Apa enggak yang keempat nih enggak, Pak? Kayak kita tuh Pak Dudidam tuh kayak melakukan penilaiannya. Lihat kedengeran enggak sih? Nih, kayak apa enggak yang keempat tuh Pak? Ulang Kayak lagi. lebih ke kayak yang keempat tuh misalnya apa enggak cara Pak Dudidam, langkah Pak Dudidam untuk memberikan penilaian gitu Pak ya. Gitu enggak sih Pak? Memberikan penilaian kepada murid-muridnya gitu ya. Anak Caranya dengan menggunakan hasil apa berarti saja ya Bu ya? penilaiannya. Pak Didam tuh maksudnya ngasih penilaian ke anak itu dengan cara apa aja gitu loh. Dari tugas-tugas anak itu, nih Pak Dudidam tuh ngasih nilainya tuh pakai cara apa gitu. Pakai cara apa Pak? Aduh. Caranya dengan Melihat hasil dari pembuatan iklan tersebut, Bu. iklan. Tentang iklan. Ya, gimana Pak Dede? Pak Dede gimana Pak Dede? Iya Bu, mungkin dengan apa? Memeriksa hasil iklan yang dibuat oleh anak. Gimana Bu? Kita lihat dari ini aja, lihat dari PDF aja. Kita lihat dari PDF Pak Dudidam ngasih penilaiannya itu. Yang pertama. Apa ya Pak? Iya Pak? Pak Dudidam itu melakukan penilaiannya itu berdasarkan pertanyaan pemandu yang dikasih sama Pak Dudidam pas di bagian awal ini loh Pak. Ini kan ada diskusi seluruh kelas. Nah, ya toh? Nah, pas di diskusi seluruh kelas, kan Pak Dudidam kan ngasih pertanyaan pemandu nih ke murid pas diskusi seluruh kelas. Nah, berarti pertanyaan pemandu ini yang dijadikan apa? Yang dijadikan bahan penilaian. Gitu. Berarti gimana Pak? Memberikan pertanyaan pemandu kepada murid gitu ya. Kepada murid untuk dijadikan penilaian gitu Bu ya. Gitu. Bentar Pak. Membuat catatan. Pertanyaan pemandu kepada murid untuk dijadikan memberikan pertanyaan pemandu kepada murid. Nanti bentar. Untuk mengetahui sejauh mana murid bisa memahami. Bukan Pak, jangan itu langsung ke penilaian aja. Oke. Memberikan pertanyaan pemandu kepada murid untuk dijadikan penilaian gitu. Penilaian dalam diskusi gitu ya Pak ya? Penilaian hasil diskusi. Ya. Berarti Pak. Bentar. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Iya.
Dengar Bu. Berarti berarti memberikan pertanyaan pemandu kepada murid. 1. 2. Murid untuk dijadikan penilaian. Nanti bentar Bu, bentar. Ini loh Bu. Aduh didam. Saya tepat melakukan diskusi ini akan menggunakan daftar iklan adalah masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada. Terus nanti Bu, bentar. Ini di poin 2 sama 3 kita baca bersama-sama Bu. Di poin 2, di poin 2. Secara individu. Yang mana ini? Yang mereka lalu berbagi gitu. Kan ini tadi kan Pak Dudidam kan ngasih pertanyaan pemandu kepada murid. Terus habis itu Pak Dudidam kan bagi kelompok. Bagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Kelihatan toh? Ini Pak. Ya, Bu. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart dan seterusnya. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dengan menggunakan isyarat. Mereka membaca masukan terus berlanjut. Nah, berarti pas waktu muridnya Pak Dudidam ini kerja kelompok, penilaian yang dilakukan Pak Dudidam tuh apa ya? Jadi pas kayak misalnya gini loh Pak, misalnya kita udah bagi kelompok nih, nah pas anak-anak itu masih kerja kelompok tuh biasanya tuh penilaian apa yang kita lakukan Pak Bu? Proses Kayak Bu. kita proses, maksudnya lebih ke apa? Kayak ngamati gitu paling ya Pak ya, ngamati gitu loh Pak, ngamati. Proses kerjasamanya bisa itu Bu. Nah ya itu kerjasamanya, terus Kerjasamanya berarti penilaiannya yaitu penilaian kerjasama Bu. Penilaian selama proses diskusi yaitu dengan apa Pak itu? Kayak misalnya itu loh Pak, apa? Mengamati. Mengamati. Istilah lainnya apa? Mengamati itu istilah lainnya. Istilah lain mengamati. Observasi. Biasanya kan kita kan biasanya kan kita kan buat rubrik observasi toh Pak, yang terdiri dari kayak misalnya kerjasama kelompok gitu toh, keaktifan kelompok kayak gitu. Ya betul Bu. Ya kayak gini, kayak kita ini paling ya Pak ya. Ini kan kita kan masih kerja kelompok. Terus sama Pak Fasil sama Bapak Ibu PP ada observasinya gitu, diamati. Arti penilaian selama proses diskusi yaitu dengan observasi gitu ya Bu? Observasi. Apa tadi Bu? Penilaian selama proses diskusi dengan observasi. Penilaiannya yang dinilai tadi apa Bu? Yang ini keaktifan kerjasama buat apa? Enggak, maksudnya buat apa ini? Buat iklan ya kayaknya ya, atau iklan ya Bu. Berarti pembuatan iklan. Penilaian membuat iklan gitu ya. Penilaian membuat iklan. Terus yang ketiga apalagi? Ini tak kebawahin. Nih. Keaktifan di dalam diskusi kelompok. Partisipasi ya Bu ya. Ini loh Pak kayaknya. Pak.
Yang mana lagi Pak ini Pak? Oh ini nih, yang nomor 3 Pak. Yang nomor 3 Pak Dedek. Yang nomor 3 iya. ini Itu penilaiannya apa Pak yang dilakukan Pak? Berdasarkan kerja kelompok kecil. Coba Pak Dedek sama Bu Ika. soal kerja penilaiannya kerjasama bisa Bu. Nomor 3 itu loh Pak. Coba kita baca bersama ya, tak bacakan. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Itu toh, dalam berkertas untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tersebut. Nah, berarti dalam kelompok berarti anu Pak, apa namanya? Melakukan penilaian kan ini kan dibagi per kelompok toh atau ya toh Pak, murid kan Ya, diminta Pak, ya, membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis iklan. Jadi per masing-masing kelompok itu kan disuruh nuliskan kelebihan dan kekurangan iklan ya toh Pak. Nah setelah itu kan mereka kan kayak saling nilai antar kelompok ya toh. Iya. Ini loh. Nih, mereka membaca. Oh, nih. Ini kayak Mereka membaca. Ini kayak pas kita loka kemarin, Pak. Kayak pas kita loka kemarin. Bapak ingat nggak? Bu Ika ingat nggak kita pas loka kemarin? Kita kan Apa? disuruh menuliskan di itu toh, di lembaran kertas yang gede itu toh per kelompok. Toh. Ya. Terus abis itu kita kan disuruh anu toh pindah-pindah ke kelompok lain toh untuk baca, terus untuk nilai kelompok lain toh. Misalnya ingat nggak? Kalau misalnya ada yang kalau ada yang kurang disuruh nambahi. Berarti penilaian antar teman apa antar kelompok ya? Antar penilaian kelompok. Antar kelompok. Penilaian antar kelompok. Penilaian antar kelompok atau teman ya. Penilaian antar kelompok atau antar teman gitu ya. Terus penilaian antar temannya membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya gitu ya. Membaca masukan, minta tolong didiktekan Bu Ika yang membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan itu loh Bu yang tak tampilkan, kelihatan nggak Bu yang strip berapa itu tadi? Menambahkan membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan apa ini Bu ya? Geser. Menambahkan dan menambahkan dua kelebihan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan. Terus ini berarti ini tadi penilaian apa ya Pak? Penilaian. Iya berarti kemarin pas kita baca LMS itu kan ada 2 penilaian toh. Yang dari video itu loh, yang Bu itu pas anu video itu loh. Pak enggak. Sumatif dan dan satunya formatif sama sumatif. Entah Pak, ingat nggak yang kemarin? Anu itu video. Ya, formatif, sumatif. Ada yang satunya lagi yang pra itu Bu? Berkelanjutan. Enggak, penilaiannya tuh ada 3 loh Pak. Kemarin itu formatif, sumatif, berkelanjutan. Berarti ini yang kita bahas ini formatif. Ini penilaian formatif. Ya, penilaiannya formatif. Yang ini tadi ya, penilaian formatif. Penilaian formatif. Ini kita sampai jam berapa toh Pak ini, Bu? 4.
Yang keempat. Oh, jamnya tinggal Itu sampai jam ke berapa? Jam 9 sampai jam 9.15 biasanya, Bu. oh, apa ya? Sampai jam 9.15 apa Sekarang sampai udah jam jam 9 loh, Bu. 9.15 ya. 25.6? Ini kan penilaian formatif itu kan penilaian yang dilakukan selama proses berlangsung atau penilaian dilakukan Ya, selama proses berlangsung. Berarti kan yang kita bahas ini tadi kayak misalnya ngasih pertanyaan pemantik, terus observasi, ngamati, terus yang nilai antar iya, teman, itu kan berarti termasuk ke dalam yang formatif toh Pak Dedek, Bu Ika. iya, iya, Bu. Karena kan penilaian formatif itu kan penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung atau ketika 4 menit lagi diskusi. Bapak Ibu ya. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Sampai jam 9. Terus 4 menit lagi Pak Yudi ya. iya Pak, terima kasih. Ya, Bang. Terus yang kedua penilaian sumatif. Kalau penilaian sumatif itu Akhir penilaian tahun, sumatif, betul akhir tahun ya Pak ya. Berarti kalau yang penilaian sumatif itu apa aja Pak? Sumatif. Ya, Apa aja itu tadi? Dari ini skenario setelah ini. pembelajaran selesai. Dari skenario ini loh Pak, yang termasuk ke dalam sumatif yang mana? Yang mana, Bu? Ini loh, penilaian sumatif yang dari skenario ini tadi loh. Nih. Yang mana Pak Dedek? Yang apa namanya penilaian sumatif yang mana ya Pak Dedek? Ketika apa ya? Aduh. Penilaian sumatif itu kan penilaian akhir toh Pak? Iya. Iya. Coba dicari dulu ya, tak cari dulu dari atas dulu. Kita cari bersama-sama dari atas. Ini. Penilaian akhir toh berarti penilaian akhir pas produknya udah jadi toh berarti. Sudah aja. Paling ini ya Pak, yang ini loh. Yang melakukan penilaian apa? Nilainya penilaian praktek ini berarti Pak ya. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas itu Pak, Bu, penilaian itu bukan? Iya, ini toh yang tak tampilin toh setiap lembar kertas grafik memiliki Setiap kelompok itu loh Bu, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki ticat untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan. Setiap kelompok akan menuliskan dengan cara dan mereka membaca masukan. Ini berarti kayak lebih ke penilaian praktek ya paling ya. Praktek gitu loh. Atau praktek kan Pak? Iya Pak. Penilaian praktek. Praktek apa Pak? Penilaian praktek melalui ticat. Pembuatan iklan apa? Bukan sih Bu? Pembuatan iklan? Iya, pembuatan iklan. Ini kan ininya membuat iklan Bu. Berarti penilaian praktik. Penilaian praktek dalam pembuatan iklan. Gitu. Itu kan Bu? Penilaian praktik gimana Pak? Melalui apa tadi Pak? Penilaian praktik pembuatan iklan Bu. Pembuatan iklan. Dalam pembuatan iklan apa
penilaian praktek dalam pembuatan iklan. Oke. Melalui grafik chart itu ya. Udah Ya. gitu aja ya. Melalui apa, Oke. Bu? Grafik chart. Terus yang Ya, terakhir alhamdulillah. penilaian berkelanjutan. Ya. Iya, ini berarti udah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai sampai berkelanjutan. Udah ya sementara ini aja ya Pak Bu ya. Nanti Ya. kita lanjutkan lagi ya. Kita kembali Nanti lagi ke dilanjut. kita kembali lagi ke room yang pertama. Ya, sudah di screenshot toh Pak Dedek tadi? Oke, makasih Bu. Terima Udah kasih Bu, Pak Dede, udah. Bu Ika. Terima Nah, kasih sebentar untuk Bu. kita Sekali semua lagi. kerjasamanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita kembali lagi ke room pertama. Ya, ditutup dulu. Kita tutup dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. terima Terima kasih kasih Pak Bu. Dede, Bu Ika. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum.